Hello, what's up Jackies? Gak bisa dipungkiri, mobil yang satu ini tetap menjadi best seller di Indonesia. Iya, walaupun dapat gempuran dari China, dari Korea, tetap saja kalau bicara soal compact SUV, rajanya pastinya adalah Honda HR-V gitu ya. Sudah sekian lama dari pertama kali launching generasi yang kedua sampai generasi yang ketiga seperti ini, tetap menjadi raja di kelas compact SUV. Dan di tahun 2024 ini, kita sedang berada di Thailand International Motor Expo dan ternyata versi facelift dari Honda HR-V sudah sampai ke Thailand. Iya, yang artinya nggak lama lagi pasti masuk ke Indonesia dong. Yes, jadi ini dia mobilnya, the new Honda HR-V facelift. Varian yang RS pula yang paling atas. Plus e-HEV alias hybrid. Jadi kayak gimana sih? Iterasi terbaru dari crossover kompak favorit orang Indonesia yang sekarang mesinnya sudah hybrid dan tampangnya lebih fresh ini. Yuk kita kupas luar dan dalam the new Honda HR-V RS facelift. The King is back. Kalau bicara soal compact crossover SUV di Indonesia, pastinya ini tetap menjadi top of mind, tetap menjadi yang paling atas, kayak the apex predator banget gitu ya. Walaupun sekarang udah digempur oleh mobil China, mobil Korea yang kualitas yang lebih bagus ada, fitur lebih banyak ada, yang full elektrik lebih murah dari ini juga ada. Tapi tetap Honda HR-V sebagai sebuah SUV kompak dia tidak tergoyahkan. Dan di tahun 2024 ini, akhirnya Honda memutuskan, kita faceliftin aja deh. Walaupun masih laku gitu ya. Makanya faceliftnya sebenarnya nggak yang major-major amat, tapi oke lah. Cukup terlihat membuat mobil ini jadi sedikit lebih fresh lagi gitu. Karena kan kalian kan pasti bosen ngeliat ini. Karena kan ini di jalan tuh kayak udah di mana-mana gitu. Kalian keluar kosan aja langsung kelihatan ini gitu kan. Seperti itu. Dan kita sekarang sedang berada di Thailand International Motor Expo 2024 di Bangkok, Thailand. Yang artinya mobil ini sudah setir kanan, mobil ini sebentar lagi menyapa Indonesia juga. Dan di sini mereka itu menjual HR-V sebenarnya strateginya cukup unik. Karena dia all e-HEV gitu ya, hybrid loh ini. Walaupun RS tapi dia e-HEV gitu. So jadi apa aja bedanya sama yang lama? Yuk kita bahas. Mulai dari eksteriornya, dari belakang dulu seperti biasa. Secara siluet sebenarnya masih serupa aja. Dia masih ala-ala SUV crossover coupe gitu ya, yang stylingnya tuh dynamic dan sporty. Dan untuk varian ini adalah varian teratasnya, e-HEV RS. Jadi dia dapat two-tone, bagian atasnya warna hitam dengan shark fin yang juga berwarna hitam. Udah ada integrated spoiler dengan tailgate stop lamp, kacau dari defogger, dan wiper juga rapi di sini. Karena dia e-HEV alias hybrid, logo Hondanya juga ada tepian birunya di bagian sebelah sininya. Plus kalau bicara logo-logo, HR-V di kiri masih sama, RS di bagian kanan masih sama, tapi ada logo e-HEV di bagian bawah RS-nya yang menandakan kalau ini hybrid loh gitu loh. Nah, ke bagian bawah, karena ini varian RS, tentunya dia sudah piano black dengan body kit yang lebih racing gini ya. Juga dengan aksen dark chrome juga di bagian bawah sininya. Safety-nya udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang dan ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sini. Nah, ubahan yang paling kelihatan banget dari belakang adalah taillights-nya alias stop lamp-nya. Kalau kalian ingat, taillights HR-V itu kan tadinya kan pertama di atas itu LED bar, terus di sini tuh kayak ngotak-ngotak gitu. Jadi kayak kacamata gitu. Nah, tapi sekarang dibikin lebih sleek. Di atas tetap ada LED bar, tapi yang di bawah sini dijadiin LED bar juga garis. Jadi ada 2 garis di bagian samping sebelah sininya. Udah, ya gitu aja beda dari belakang. Nggak terlalu banyak kan? Dan untuk varian RS, ini bagian dalamnya itu sedikit di smoke. Jadi kelihatan sedikit lebih res. Beralih ke bagian side profile, ini pun masih sama persis malahan kalau dari samping sini. Hampir nggak ada bedanya. Dia dapat out of two-tone dengan warna sand kaki pearl ini ya. Kalau di Thailand sih, warna ini untuk varian RS ini warna baru.
Karena kan biasanya kan RS merah gitu ya. Tapi sekarang halo colornya yang dipajang di atas panggung malah yang sen kaki ini. Karena warna gini kan lagi ngetren zaman sekarang gitu kan. Sisanya sama, cover fender yang piano black sampai rocker panel piano black juga sama, door handle masih sama, full warna body dengan akses keyless entry di bagian sini. Termasuk spion juga sama, model pedestal dengan warna piano black yang matching dengan atapnya. Spionnya ini sudah electric track, auto retract, electric adjustment, ada lampu sen di bagian sini. Kalau kita cek ke bagian bawahnya, tetap masih belum ada kamera 360 di tahun 2024. Tapi Honda bisa mengcounter hal itu. Kenapa? Karena mereka bilang kan kita udah punya lane watch, dan memang di sini juga ada lane watch, tapi cuma ada di spion sisi passenger aja. Jadi kameranya sebelah sana, sebelah sini nggak ada. Nah, lanjut langsung ke bagian kaki-kakinya. Nih, ini jujur, desain peleknya sama apa beda? Iya, sama. Tapi finishingnya memang beda. Kalau yang sebelumnya kan kayak gunmetal single tone gitu ya. Nah, facelift ini bikin ini finishingnya jadi two tone polish dengan efek mild gini ya, yang bikin dia ya makin modern sih. Nah, dan dia sendiri juga masih ring 18 inci dibalut dengan ban Bridgestone Alenza 22550R18. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua. Safety yang standar ABS, EBD, traction control sudah ada semua. Dan pastinya yang menjadi salah satu pelopornya adalah mobil ini kan punya Honda Sensing sebagai ADAS lengkap di seluruh variannya di Indonesia. Itu yang kita appreciate tuh. Karena biasanya kan di tipe-tipe bawah di merek lain ADAS tuh di spec down. Ini dari tipe bawah sampai atas itu ADAS-nya dipertahankan, dan itu jempolan banget. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Honda HR-V eHev RS Facelift 2024. Nah, ini jujur faceliftnya itu agak YTTA gitu ya. Kenapa gue bilang YTTA? Karena kalau orang yang nggak merhatiin banget, itu mungkin nggak akan nyadar kalau ini mobil itu facelift sama sekali. Kenapa? Karena dari desain keseluruhannya ini masih sama. Terus bedanya di mana? Grillnya. Grillnya tadinya itu angle-nya begini nih. Kayak lebih melandai gini ya. Nah, kan solid wing face kan katanya kan. Nah, sekarang ini grillnya diperkaku. Jadi jedek gitu. Jadi kayak edgy gitu, mengotak di bagian sebelah sininya. Dengan ada aksen hitam yang menyambung ke bagian headlamp sebelah sininya. Iya, pattern grillnya juga memang berubah. Untuk yang RS, yang tadinya kan kayak star dot gitu kan, kayak Mercy. Nah, sekarang dia jadi kayak trapesium gini. Jadi memang lebih bold ya. Dan ini pun semuanya aksennya piano black dengan logo RS di bagian samping kirinya sebelah sini. Termasuk ada juga logo biru di bagian depannya sini, karena kan lagi-lagi mobil ini hybrid. Nah, di bagian bawah body kitnya masih sama dengan aksen piano black dan aksen black chrome, termasuk aksen heartbeat yang di sini khusus untuk varian RS nih. Ini keren sih, jujur sih. Honda lebih sering bikin kayak gini-gini dong. Ini keren nih yang heartbeat ini. Sangat kreatif, warna merah, racing. Jadi jantungnya tuh kayak racing gitu kan. Nah, sebenarnya bempernya beda. Cuman lagi-lagi bempernya beda itu nggak terlalu ketara banget. Bedanya di mana? Di garisnya. Kalau yang sebelumnya garisnya tuh kayak lebih tajam gitu ya, kayak wos gitu. Kalau ini tuh garisnya tuh kayak diperhalus sama dia. Bentuk garisnya ini beda. Jadi jujur, ini bumper cetakannya beda sama yang lama. Tapi ubahannya sangat minor. Yang menurut gue kayak udah mahal, kenapa nggak major sekalian gitu ya. Tapi ya well, nggak masalah. Again, seperti kata-kata gue, don't fix what ain't broken. Nah, di bagian sini lampu juga masih sama. Tapi teknologinya berbeda, ntar kita bahas di bagian interestingnya. Termasuk fog lamp di bagian sini yang juga sudah LED dots semua. Dan di bagian atas juga ada kamera lagi untuk keperluan Honda Sensing-nya. Dan secara overall, desain dari si Honda HR-V eHev RS Facelift 2024 ini memang agak YTTA. Tapi kalau kalian bisa appreciate little details di mobil, harusnya penyempurnaan yang dilakukan oleh Honda itu patut kita apresiasi dan bisa menyenangkan orang-orang yang melihat HR-V yang pre-facelift itu mungkin terlalu agak abrasif. Nah, Autojunkies, bicara soal facelift, ini sebenarnya hal paling menarik dari Honda HR-V terbaru, yaitu mesinnya. Karena sekarang dia sudah eHEV alias hybrid. Nah, untuk mesin bakarnya,
Dia 1500 cc 4 silinder bertenaga 106 horsepower dengan torsi 127 Nm. Tapi karena ia hybrid, ia juga punya motor listrik yang tenaganya 131 horsepower dengan torsi besar 253 Nm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi ECVT. Untuk akselerasi belum kita coba, tapi untuk keiritan bahan bakar gak usah diragukan lagi karena mobil ini bisa mencatat hingga 25 km per liter. Irit banget ya. Wih. Oke, lanjut ke bagian interior dari Honda HR-V Facelift 2024. Mulai dari pintunya yang beratnya sama aja, jujur aja gitu ya. Ya tapi udah cukup oke lah, gak masalah gitu kan. Dan pas masuk gak ada steel plate apa-apa dan karpetnya pun ada emboss HR-V-nya seperti itu. Nah, dan karena yang kita naikin ini versi RS, tentunya dia dapat aksen-aksen merah dan juga stitching-stitching merah di bagian interior, termasuk RS di bagian speedometernya. So, gitu guys, rasa duduk di interior depan dari Honda HR-V e-HEV RS Facelift. Sebelum kita bahas ada apa aja beda di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian klik channel, klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe channel Soto Jangki. Jangan lupa like, subscribe, nggak kalian perlu berdengar komen Instagram kami di Lakna_J untuk info motif yang pasti menghibur kalian semua. Oke. Memang karena ini di pameran, kita lagi di Thailand International Motor Expo gitu ya, kita nggak pegang kuncinya dan nggak seperti brand-brand China yang mengkontak on mobilnya. Honda memilih untuk membiarkan mobilnya mati gitu ya. Tapi ya udahlah, kita kan udah familiar juga ya interior HR-V kayak gimana mostly gitu ya, karena ubahan di interiornya jujur nggak banyak-banyak amat. Tapi di sini juga untuk bagian sini dia sudah soft touch, tapi bagian atas ini dia masih hard plastik. Tudungnya ini udah soft touch, kemudian door trim sini sudah soft touch gitu ya. Jadi ya tetap kombinasi antara hard plastik dan soft touch. Dan di bawah sini juga ada glove box yang sudah soft opening, sistem AC unik yang sama seperti di HR-V pre-facelift, termasuk aksen-aksen merah untuk varian RS di bagian sebelah sininya. Head unit ini jujur kita agak kurang relate karena head unit yang dipakai oleh HR-V versi Thailand adalah head unit lokal Thailand gitu. Sama kayak di Indonesia kan head unit lokal Indonesia gitu ya, bukan head unit Honda yang JDM. Jadi tapi at least ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, jadi ya udah lengkap lah. Di tengah sini masih sama, sampai kontrol AC juga masih sama semua yang kita suka ini. Clickiness-nya tuh addicting banget gitu ya. Nah, perbedaan pertama di bagian interiornya itu ada di bagian center console-nya sebelah sini. Karena di bagian yang pre-facelift itu dia kayak driver oriented gitu ya. Dia kayak belok gitu ke bagian sini gitu. Gitu. Kayak cockpit gitu kan. Tapi di facelift ini diganti. Kenapa? Karena mereka nambahin satu buah open storage yang gede banget nih di tengah sini nih. Ini open storage dalam banget ya sini. Jadi aksen yang kayak cockpit tadinya yang belok ke driver itu hilang. Tapi di sini dapat aksen piano black sewarna di bagian bawahnya. Ini bisa naruh apa ini? Dalam nih, gede gitu ya. Chips gitu bisa masuk sini. Yang dimana kanan kiri tetap ada USB Type C dan Type A. Di bawah sisanya masih mirip-mirip aja. Ada wireless charger di bagian sini dengan finishing piano black di surround shifternya. Shifternya juga masih serupa PRNDB gitu ya, yang dimana ini pun bisa di shift via pedal shifter yang ada di balik setir walaupun ini mobil CVT. Nah, ke bagian belakang di sini ada dua buah cup holder, ada pengaturan drive mode yang model toggle switch, hill descent control, yes, nah lucu nih, dan juga ada parking brake termasuk brake hold yang sudah elektrik. Di belakang juga ada armrest yang oke lah, cukup empuk dengan jahitan merah, yang dalamnya ada konsol box yang cukup besar. Dan kita kembali ke bagian jok. Joknya sendiri, pengaturan untuk driver memang sudah elektrik. Tapi untuk passenger, udah elektrik belum, Lex? Belum. Jadi seperti itu. Tapi at least untuk varian RS, dia udah ada stitching merah yang gue bilang, dan ada emboss RS di bagian jok sebelah sini ya. Jadi kalian pas masuk langsung tahu, oh iya, gua naik HR-V yang RS gitu, yang kenceng gitu. Nah, kembali ke bagian pengaturan jok, dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, udah ada seat height adjuster, jadi udah lengkap. Termasuk ke bagian setir. Setirnya bentuknya masih mirip-mirip aja sama yang lama. Dia kukulitan, enak dipegang, dan juga secara stitching dia berwarna merah, jadi terasa racing banget. Dan posisi duduk dari HR-V emang harus diakuin itu Honda banget deh. Dia kayak enak gitu. Kalian bisa posisiin ini
rendah banget, hampir selonjoran. Jadi rasa naiknya tuh lebih kayak naik hatchback tinggi dibanding naik SUV yang pendek. Nah, setir ini sudah bisa di-adjust untuk pengaturannya. Gimana sih adjusternya? Ini tilt dan juga teleskopik. Jadi udah lengkap. Ada aksen piano black dan tombol-tombolnya udah lengkap. Di bagian kiri ada audio steering switch mulai dari source, volume, home, sync track sampai ke Bluetooth teleponi dan voice command. Di bagian kanan udah ada pengaturan untuk cruise control, lane keep assist dan juga adaptive cruise. Ya karena mobil ini kan tetap punya Honda Sensing sebagai ADAS-nya yang oke lah gitu ya. Karena kan di Indonesia juga all varian Honda Sensing. Di situ kita hargai Honda karena ADAS-nya tidak disunat. Nah, untuk bagian lampu sudah auto, untuk bagian wiper juga sudah auto. Di bagian speedometer full digital untuk varian RS seperti ini dengan logo-logo merah-merah RS gitu ya. Jadi udah sporty banget. Ke bagian samping ada tombol buat buka port tailgate, untuk sensor parkir, untuk matiin suara buatan pada saat dia lagi EV mode karena kan ini e-HEV alias hybrid, dan juga untuk matiin traction control. Door trim dari atas sampai bawah full hitam semua. Dan juga ada aksen merah-merah lagi. Ada aksen merah di bagian atas, ada aksen jahitan merah di tempat armrestnya yang juga sudah empuk buat kalian taruh tangan. Untuk kalian buka dan tutup handle-nya sudah satin chrome, jadi udah oke. Dan di bawah juga udah ada bottle holder dan sedikit door pocket di belakangnya yang nggak terlalu besar. Ke bagian atas, kaca tengah ini udah auto dimming ya, jadi udah nice. Headlinernya full black supaya rasanya sporty. Dan juga ada overhead console di sini yang ada lampu yang sudah LED. Termasuk ada sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya dan udah ada lampunya, yang dimana CR-V aja kalah karena CR-V belum ada beginian. Dan jujur gua nggak ada tujuan juga untuk nge-review bagian baris kedua dan bagasi karena di bagian belakang itu sama persis sama yang lama. Kemudian di bagian belakang juga hanya ada tambahan tweeter, jadi total speakernya itu ada 8 gitu. Sisanya ada lubang AC di tengah, joknya, kemiringannya sampai ke kapasitas bagasinya itu masih sama persis dengan varian yang pre-facelift. Walaupun ia lebih up to date dan sekarang sudah hybrid, namun karena ia belum juga masuk ke Indonesia, pasti ada yang merivalkan. Karena itu inilah 3 hal lengkap bukan di Honda HR-V RS Facelift e-HEV. Di varian RS dari HR-V pre-facelift itu kan taillights-nya berbeda. Kalau yang varian yang non-RS itu dia kayak ada garis merahnya. Kalau varian RS dia full monokrom, nggak ada aksen merah sampai dia nyala baru kelihatan merah gitu ya. Nah, di yang versi facelift ini bedanya cuma dalamnya di smoke, tapi dia tetap ada garis merahnya di atas ini. Jadi perbedaan di bagian belakangnya tuh lebih nggak ketara antara varian yang RS dengan varian yang biasanya. Nggak sejauh yang model pre-facelift. Karena untuk urusan mesin di sini dia semuanya e-HEV, otomatis tidak memerlukan muffler yang banyak-banyak gitu kan. Sedangkan varian RS di Indonesia yang mesinnya turbo itu dia dual muffler. Tapi di sini dia jadi single muffler. Jadi kurang racing. Satu hal yang masih dipertahankan oleh Honda adalah kaca atas yang dimana yang depan sih udah ada roller blindnya, tapi untuk yang bagian belakang dia masih model terpal, jadi dicantel-cantel gitu ya. Gue bingung kenapa di varian facelift ini nggak dibetulin, padahal ini kan komplainnya lumayan banyak nih gitu kan. Harusnya bisa dibikin blind yang sama kayak di depan sini. Namun tenang, sebagai rajanya compact crossover yang tidak terkalahkan sampai saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kamu temukan di Honda HR-V RS e-HEV Facelift. Lampu depan ini boleh aja bentuknya sama persis seperti lampu yang versi pre-facelift, tapi semenjak dia facelift di varian RS kayak gini, lampu ini sudah matrix LED. Iya, bagi kalian yang belum tahu matrix LED itu apa, dia bisa nginarin pelang, bisa matiin lampu kalau ada mobil lewat, bisa LED bisa begini-gini gitu. Dan kayaknya di kelas ini, kayaknya baru dia deh ya matrix LED, seingat gua ya. Jadi lampu ini keren. Good news, HR-V Facelift sekarang ada varian modulo, alias yang diaksesorize oleh aksesoris lengkap modulo. Jadi kalau kalian beli yang facelift, sudah ada nih modulonya. Pertama-tama bedanya ada di bagian grill depan. Kalau yang standar grill depannya kayak AC window. Nah, untuk grill modulo dia bentuknya kayak gini, lebih sporty dengan aksen VV gini ya. Jadi kesannya tuh lebih American gitu. Aksen chrome-nya juga tetap ada di bagian sini dan logonya di black chromin. Termasuk di bagian bawah dia dapat lips.
dari Modulo Honda Genuine yang warnanya gunmetal, dan menurut gue ini bagus ya. Kayak nambah kesan splitter gitu di bagian depan sini. Nah, kalau kita berlanjut ke bagian samping, ada lagi. Nah, di bagian sini ada talang air dari Modulo yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Selain itu juga ada door cup protector dari Modulo yang warnanya chrome-chrome ini, agak bapak-bapak sejujurnya. Kemudian ada sill plate menyala, aluminium kayak gini, HRV gitu ya. Dan kalau kita lanjut ke bagian belakang, juga, samping masih ada nih. Kayak tambahan di bagian, ini bukan side skirt, ini kayak rocker panel gitu ya. Lagi-lagi dengan logo Modulo Honda Genuine, warnanya gunmetal sewarna sama yang depan. Di pilar belakang ada dekal yang seolah kayak memberikan efek gradasi dari atapnya yang hitam ke body color di bagian bawah sini, karena dekalnya makin bawah tuh makin transparan. Ini juga dari Modulo dan ada emblem HRV-nya di sini. Jadi siapa tahu ada yang nggak tahu gitu kan kalau ini HRV gitu ya. Tapi ya oke lah, ini jadi kayak mobil Perancis gitu vibe-nya. Nah, ke bagian belakang di sini juga ada lagi-lagi tambahan di bagian ujung-ujung doang ya nih. Nih, lips belakang di ujung-ujung sebagian sini dan bagian sana sama. Dia warna gunmetal juga, painted kayak gini, dan juga ada license plate cover yang ada logo Modulo. More good news, Honda HR-V facelift juga ada varian Mugen. Iya, kalau kalian ingat yang generasi 2 yang lalu kayak Honda HR-V-nya Alex, itu kan sempat ada varian HR-V Mugen gitu ya. Cuman pas ini pertama kali keluar, varian Mugen sempat absen. Nah, di facelift ini ada lagi nih yang Mugen. Bedanya apa aja? Pertama-tama di bagian depan. Ada bedanya? Sama aja. Langsung ke bagian samping. Pelek yang paling kelihatan banget. Karena pelek Mugen ini mengadopsi desain yang mirip sama HR-V Mugen yang generasi Alex dulu ya, generasi kedua. Desainnya kayak flower kayak gini, two tone polish. Nah, cuman bedanya kalau dulu yang di Alex itu dia lebih flat, ini dia sedikit lebih concave, jadi lebih dramatis efeknya. Ini sendiri peleknya juga ring 18 inci, jadi kalau kalian misalnya pengen ganti pelek tanpa ganti ban, juga bisa. Langsung plug and play dengan ban bawaan varian RS gitu ya. Tapi ini bannya pakainya bagus banget nih bawaannya. Kalau yang Mugen pakai Michelin Primacy SUV Plus, jadi harusnya lebih nyaman. Logo Mugen di bagian tengah. Nah, berlanjut ke bagian sini, ada side mirror cover dari Mugen. Ini jujur desainnya kekarbonan gini ya. Dan ada vortex generatornya di bagian atasnya, dan logo Mugen di bagian samping sininya. Not our favorite accessories, agak racer boy menurut kita. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian nih, talang air. Talang airnya juga beda sama yang Modulo. Kalau yang Modulo kan dia lurus aja flat gitu ya. Kalau yang Mugen ini modelnya yang sport. Jadi bagian bawahnya tuh ada coakannya gitu di sini. Dan ada logo Mugen di sini. Dan ini lebih bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Ke bagian belakang lagi. Surprisingly Mugen gak ada body kitnya ya. Body kitnya ya body kit RS standar aja gitu. Tapi di belakang sini kalian dapat double decker wing. Kenapa gue bilang double decker wing? Karena pertama di atas ini ada spoiler dari Mugen yang cukup tinggi ya. Kesannya tuh racing banget, warna piano black dengan logo Mugen di tengah. Tapi kalian dapat lagi ducktail Mugen di bagian tengah sini. Lagi-lagi warnanya piano black. Ini jadi mirip, kalau merah ketemu hitam gini tuh mirip kayak Civic RS gitu ya. Dengan logo Mugen lagi-lagi di bagian tengah sininya. Oke sih, jadi makin agresif dan racing. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja, sedikit fun impression kita mengenai